Ken Angrok itu pendiri kerajaan Singosari. Ken Angrok ya, itu pendiri kerajaan Singosari. Selama ini seluruh sejarawan, bahkan seluruh masyarakat Jawa sendiri tidak tahu siapa ayah Ken Angrok. Tidak tahu. Informasi tentang Ken Angrok ada di dalam Frontal Pararaton. Pararaton. Di sana disebutkan ayah Ken adalah Dewa Brahmo. Kalau orang Indonesia bilang, orang Melayu bilang Dewa Brahma. Dewa Brahmo itu ayah Ken Angrok. Ini kan sudah masuk ke mitologi. Seorang dewa memperanakan manusia. Kisahnya demikian. Suatu ketika ada seorang wanita bernama Ni Endok. Dia pengantin baru menikah, mengirimkan makanan kepada suaminya yang sedang bekerja di sawah. Jadi dia membawa makanan untuk dihantarkan kepada suaminya di sawah. Di tengah perjalanan dia Dewa Brahma turun menemui Nindok dan diajaklah melakukan persenggamaan atau seks. Nah, setelah terjadi persenggamaan atau terjadi aktivitas seksual, Dewa Brahma berpesan, jangan sekali-kali kamu melakukan aktivitas seksual dengan suami kamu. Karena aku menitipkan benih luhur, benih yang agung, benih yang suci ke dalam rahimmu. Nah, setelah itu Ni Endok menyampaikan kepada suaminya bahwa dia tidak berani melakukan aktivitas seksual dengan suaminya selama janin yang dikandungnya belum lahir. Suaminya marah, akhirnya terjadilah perceraian. Nah, perceraian disebutkan di dalam Pararaton karena panasnya janin yang dikandung, suami Ni Endok yang sudah bercerai tadi mati, meninggal. Nah, para sejarawan menganggap ini sekedar mitologi saja. Mereka tidak berani untuk menguak apa mitologi yang sudah disampaikan Pararaton. Tidak mungkin dewa turun dari langit untuk menemui Ni Endok, itu tidak mungkin. Yang memungkinkan adalah ada seorang raja yang menemui Ni Endok. Dan Ni Endok tersebut diminta untuk melakukan aktivitas seksual dengan sang raja.
Mengapa demikian? Karena di dalam keyakinan orang Jawa, raja itu adalah titisan dewa. Titisan dewa. Jadi keberadaan raja itu setara dengan para dewa. Yang kerangka pola berpikir seperti ini, maka seharusnya Dewa Brahma itu adalah seorang raja. Jadi benih yang dikandung Nyi Endok adalah putra seorang raja. Benih tadi akan lahir ke dunia, menjadi Ken Angrok. Nah, yang jadi permasalahan di sini, kisah Panji itu yang mempopulerkan adalah dinasti Raja-Raja Singosari, yaitu kerajaan yang dibangun oleh Ken Angrok ini, dan juga dinasti Mojopahit, kerajaan setelah Singosari. Yang menjadi pertanyaan, mengapa dinasti Singosari dan Mojopahit mengagungkan cerita Panji? Iya, benar. Mengapa? Mengapa tidak cerita lain? Ya. Cerita Panji itu tersebar sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Kamboja, sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand. Itu pada masa Mojopahit. Bahkan relief-relief candi masa Mojopahit banyak terpahat kisah Panji dengan memakai tekesnya. Mirip belangkon sini, tekes ya. Mirip belangkon. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa dinasti Singosari dan Mojopahit mempopulerkan dan mengagungkan cerita Panji? Oke, itu pertanyaan itu kita simpan dulu. Kita ke kawin Smorodhono. Kawin Smorodhono. Jadi naskah kuno sebelum Singosari. Naskah kuno sebelum Singosari ini ditulis pada masa Prabu Kametswara. Yang memerintah tahun 1182 sampai 1194. Cerita itu menuturkan tentang Bathara Kama dan Bathara Ratih yang mendapat hukuman harus turun ke dunia. Dan cerita itu dipersembahkan oleh Sang Empu kepada Raja Doro, yaitu Prabu Ameswara, dan permaisurinya Sasi Kirono. Dengan adanya Smorodhono ini, kawin Smorodhono yang menyebut-nyebut nama Prabu Kametswara dan Sasi Kirono, kita jadi teringat dengan kisah Panji. Kisah Panji Asmorobangun itu tidak bisa dipisahkan dengan Galuh Condro Kirono. Siapa Galuh Condro Kirono? Permaisuri Panji Asmorobangun. Galuh Condro Kirono, nama Condro itu sama dengan Sasi.
Oh iya. Jadi Condro Kirono sama dengan Sasi Kirono. Semuanya merujuk kepada moon, bulan. Iya. Condro Kirono sinar bulan. Sasi Kirono sinar bulan juga. Ketika disebutkan bahwa Sasi Kirono sebagai permaisuri dari Prabu Kameswara di dalam Kekawin Smorodono tadi, dan ketika kita membaca naskah Panji yang menyatakan Galuh Condro Kirono adalah permaisuri dari Panji Asporobangun, maka dengan sangat mudah sekali kita mengidentifikasi Prabu Kameswara adalah Panji Asporobangun. Ya, oke. Oke, itu yang kedua. Terus kita balik ke yang awal tadi. Ya. Apa? Dinasti Singosari dan Mojopahit mengagungkan cerita Panji. Jawabannya adalah yang sangat memungkinkan. Kenarok Ya. adalah putra dari Panji. Oh ya. Oke. Kenarok adalah putra dari Panji Asmorobangun. Kenarok adalah putra dari Prabu Kameswara. Oh iya. Oleh karenanya, semasa Doho, cerita Panji malah tidak populer. Tidak populer. Mata Keraton Doho, abad 12, tidak populer. Cerita Panji populer masa Singosari, abad 13, dan lebih dipopulerkan lagi pada masa Mojopahit, abad 14. Jadi dinasti Singosari dan Mojopahit mengagungkan leluhur mereka yang adalah Prabu Kameswara atau Panji Asmorobangun. Dengan kata lain, Panji Asmorobangun adalah ayah kandung Ken Angrok yang mengajak Nindok bersenggama. Oh ya gitu. Oke. Oke. Dan kenapa diceritakan di Pararaton bahwa suami Nindok setelah bercerai, ya? Setelah bercerai dia mati, dengan diceritakan di dalam Pararaton panas karena hawa panas dari kandungan Nindok itu menyiratkan bahwa suami Nindok mungkin telah melakukan kesalahan. Dia memaksa Nindok untuk melakukan aktivitas seksual. Padahal sudah dilarang. Jangan sekali-kali melakukan aktivitas seksual dengan suami kamu. Karena apa? Benih yang sudah masuk di rahim Nindok adalah benih ksatria. Ya. Sedangkan suami Nindok seorang sudra. Jadi jangan sampai benih yang sudah masuk bercampur dengan benih sudra. Mungkin suami Nindok telah melakukan kesalahan, maka dia dibunuh oleh utusan Doho. Seperti itu. Masa lalu sangat mengerikan sekali. Jadi karena melakukan suatu kesalahan, memaksa untuk melakukan aktivitas seksual, padahal Nindok sudah tidak mau, karena ini benih harus dijaga, jangan sampai bercampur dengan benih sudra. Suaminya tidak mau mendengarkan, akhirnya terjadi aktivitas seksual, mungkin belum sampai tuntas. Itu sudah terdengar oleh mata-mata dahar. Akhirnya suami Nindok dibunuh. Di dalam naskah Pararaton disebutkan karena panasnya janin yang dikandung Nindok, maka suaminya mati. Jadi itu ditutupi dengan kalimat yang sangat halus. Ditutupi dengan kalimat yang sangat halus. Gitu. Nah, selama ini para ahli sejarah belum berani mengambil kesimpulan bahwa Ken Angrok adalah putra dari Prabu Kameswara.
berani. Belum berani. Walaupun clue-nya sudah sangat jelas. Dengan pengagungan cerita Panji pada dinasti Singosari dan Mojopahit. Terus dengan disebutkan bahwa ayah kandung Kenaro adalah Dewa Brahma. Dan masa Jawa kuno itu sosok dewa itu pasti identik dengan raja. Tidak bisa seorang pejabat rendah, tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Pasti raja. Pasti ya. Terus Kenaro dikatakan sebagai Kenaro terus pada akhirnya menyatukan Janggala dan Doho yang senantiasa bertikai tidak berkesudahan, menyatukan dalam satu kerajaan yang namanya Singosari. Jadi sangat tidak masuk akal sekali ketika seorang Kenangrok yang sudra mempunyai visi ke depan menyatukan Jenggala dan Kediri dalam satu kekuatan. Kalau bukan dia adalah keturunan dari bangsawan Janggala atau Kediri atau Doho sendiri. Kediri itu nama lain Doho. Kediri itu nama lain Doho ya. Ya, Doho atau Kediri ya. Jadi tidak mungkin bagi seorang sudra yang tidak mengenal pendidikan apapun bisa memiliki pemikiran cemerlang menyatukan dua kerajaan jadi satu kalau tanpa didorong oleh semacam keinginan yang sudah dicita-citakan semenjak kecil. Intinya adalah Kenaro ini seorang pemersatu. Pemersatu dari dua kerajaan yang terpecah belah. Dia menyatukan kerajaan yang terpecah, Janggala dan Doho, menjadi satu, dan dia menutup masa lalu pertumpahan darah itu dengan mendirikan dinasti baru dan mengatakan bahwa ayahnya adalah Dewa Brahma. Dengan kata lain, Kenaro ingin mengatakan bahwa kita tutup masa lalu, kita buka lembaran baru. Kalau saya ditanya anak siapa, sebut saja saya anak Dewa Brahma. Cukup. Seperti itu. Atau mungkin kalau mau lebih ditarik ke atas lagi, zaman Medang. Jadi lebih ke atas lagi, jadi abad ke-11. Kerajaan Medang. Ya. Medang ini kan satu kerajaan yang besar di Jawa. Besar. Ini dipecah menjadi dua oleh Prabu Erlangga. Pecah menjadi dua. Bagian barat Doho, bagian timur Jenggolo. Nah, sejak pemecahan itu, pertempuran tidak pernah ada habisnya. Kadang Doho yang menyerang Jenggala menang, begitu Jenggala terkalahkan, terus bangkit, menyerang Doho, Jenggala menang, terus begitu tidak pernah ada habisnya. Kenaro lahir di tengah konflik yang seperti ini. Konflik yang tidak pernah berhenti selama beberapa puluh tahun. Mirip Israel sama Palestina. Tidak pernah ada habisnya. Kadang Doho memenangi perang, Jenggala kalah. Suatu saat Jenggala bangkit, menyerang Doho, Doho kalah, Jenggala yang menang. Terus seperti itu. Kenaro lahir di tengah konflik yang tidak habisnya seperti ini. Jadi, Kenaro itu punya pemikiran besar untuk menyatukan Medang seperti zaman Prabu Erlangga. Seperti itu. Dan ini tidak mungkin muncul dari seorang sudra biasa. Pastilah Kenaro itu adalah keturunan dari
Medang. Dia ingin menyatukan kerajaan leluhurnya kembali menjadi besar, menjadi satu. Dan tidak mungkin kalau Ken Arok sekedar keturunan pejabat rendah. Dan sudah sangat pasti sekali Ken Arok adalah keturunan dari Prabu Kameswara. Oh, oke. Iya, karena Ini para sejarawan yang belum berani berhipotesa sejauh itu. Bahkan ada Profesor siapa? Profesor Bukhari. Kalau nggak salah Profesor Bukhari. Itu menyatakan Ken Arok adalah putra Tunggulametung. Tunggulametung itu seorang adipati. Seorang adipati, seorang pejabat rendah. Dan itu sangat tidak mungkin. kenapa? Iya, sangat tidak mungkin sekali karena kalau seorang pejabat rendah tidak mungkin disebut sebagai Dewa Brahma. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau disebut sebagai Dewa Brahma dalam para raton itu artinya merujuk pada seorang raja. Dan yang sangat memungkinkan siapa raja sebagai ayah dari Ken Arok tidak lain adalah Prabu Kameswara atau Panji Asmoro Bangun. Itu. Oh ya, oke. Oke. Dan ya karena ada banyak orang yang minta siapa Panji. Tapi Siapa ya, Panji? Prabu Kameswara tadi. Iya. Prabu Kameswara tadi. Dan ada juga orang yang bilang bisa juga Raja Erlangga atau Ayam Wuruk. Raja Erlangga sebagai Panji. Ya, ada juga orang yang bilang seperti itu. Terlalu jauh, masanya terlalu jauh. Prabu Erlangga hidup pada abad 11, pada abad 11. Sedangkan kisah Panji ini mulai muncul pada abad ke-12. Yeah. Jadi abad ke-13 malah. 13. Cerita Panji muncul abad 13. Jadi ada rentang waktu 200 tahun. 200 tahun.